Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 28 Syawal tahun 1441 Hijriah atau 20 Juni tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita masih membahas tafsir surat An-Nisa dan lanjutannya di halaman 73. Kita masih membahas ayat 36, 37, 38 dan seterusnya. Kita perhatikan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah, beribadalah kepada Allah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, kemudian terhadap kedua orang tua harus berbuat ihsan, harus berbuat baik. Wabidil qurba, dan kepada kerabat dekat, kepada saudara-saudara kita, adik kakak kita, paman bibi kita, dan seterusnya. Wal yatama, kemudian kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, kemudian kepada tetangga dekat. Wal jaril junub, dan tetangga jauh. Wasahibi bil jambi, kemudian teman di samping, dalam artian bisa jadi teman dekat, dalam artian bisa jadi istri. Dan kedua makna tersebut didukung oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah sebagaimana disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Wabnis sabil, dan kepada orang-orang yang dalam perjalanan, kalian harus berbuat baik kepada mereka semua. Ya, kadang-kadang kita ketemu sama orang minta bantuan dan dia aslinya orang Bandung, orang Garut, orang Tasik, dan dia jujur. Lain halnya kalau memang dia penipu, ya, pembohong. Ini bukan bahasan kita. Misalnya dia jujur sampai Jakarta kecopetan, kehilangan dompet, kehabisan ongkos, maka kita baik sama dia, kita bantu dia. Tapi kalau dia penipu, dia bohong, yaitu urusannya lain, bukan dalam pembahasan. Selama dia musafir dalam perjalanan, maka ini termasuk orang yang kita harus berbuat baik kepadanya. Wa ma malakat aimanukum, dan yang kalian miliki, ya, harus berbuat baik kepadanya, budak dan seterusnya yang dibahas pada pertemuan sebelumnya.
Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak suka kepada orang man kana mukhtalan, orang yang sombong, fakhura, kemudian dia membanggakan diri. Ini tafsirnya sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian ayat berikutnya, alladzina yabkhaluna, orang-orang yang membanggakan diri, orang-orang yang sombong, mereka diantaranya adalah orang yang pelit. Alladzina yabkhalun, orang yang bakhil, tidak mau mengeluarkan harta. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan mereka ngajak orang lain untuk bakhil juga. Mereka ngajak orang lain jangan mengeluarkan harta juga, ya, untuk bakhil juga orang lain diajak. Wa yaktumuna, dan mereka menyembunyikan ma atahumullah min fadlih, apa yang sudah Allah berikan kepada mereka dari karunia-karunia yang ada. Ini termasuk orang yang sombong, membanggakan diri. Ya, kalau misalkannya yang diberikan adalah ilmu, ya sama dia disembunyikan, tidak mau disedekahkan ilmunya itu. Atau misalkannya kalau yang diberikan berupa jabatan, sama dia disembunyikan, tidak mau disedekahkan jabatannya itu, tidak mau digunakan dalam hal-hal yang manfaat, tidak mau mendukung kegiatan-kegiatan yang manfaat dan seterusnya. Atau misalkannya kalau yang diberikan oleh Allah adalah harta, maka sama mereka juga disembunyikan seakan-akan dia nggak punya harta, sehingga dia tidak bisa membantu dalam bentuk harta dan seterusnya. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, dan kami siapkan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Ini juga tafsirnya sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang berikutnya ini tentang orang yang mau mengeluarkan harta. Kalau sebelumnya tentang orang yang bakhil, sekarang diperhatikan orang yang infak. Allah berfirman, walladzina yunfiquna amwalahum, dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka. Walladzina yunfiquna amwalahum, dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka. Ria'an nas, akan tetapi riya di hadapan manusia, dia mengharapkan pujian atau dia sum'ah, biar populer, biar terkenal. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, kemudian mereka tidak beriman kepada Allah, juga tidak beriman kepada hari akhir. Berimannya sama yang depan mata, sama manusia, sehingga mengharapkan pujian manusia. Karena kalau dia percaya sama Allah, beriman kepada Allah, insya Allah nggak bakal riya. Beriman kepada hari akhir, insya Allah nggak bakal riya, karena dia yakin balasan akan didapat di sana. Maka di sini Allah mengatakan, walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas, orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya, ingin mendapatkan sanjungan. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhiri, mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Wa may yakunish syaitanu lahu qarinan, dan barang siapa yang menjadikan setan sebagai qarin, sebagai teman dekatnya, sebagai temannya, fasa'a qarina, maka ketahuilah setan itu adalah teman dekat yang paling buruk. Seburuk-buruknya teman adalah setan. Ini lanjutan tafsirnya, kita perhatikan di halaman 77. Paragraf yang terakhir dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang nafkah yang bersumber dari suatu tindakan riya atau ingin dilihat,
dan sum'ah atau ingin didengar. Jadi yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini adalah tentang nafkah atau tentang infak, akan tetapi riya atau sum'ah. Riya pengen dilihat, sum'ah pengen didengar. Dua-duanya sama. Serta tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, dalam ayat tadi bunyinya walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Ya, mereka menginfakkan hartanya kemudian tidak beriman kepada Allah, menginfakkan hartanya riya, kemudian tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Ya, Allah mengatakan walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas, mereka menginfakkan hartanya. Ya, kalau di sini terjemahannya menafkahkan. Sengaja saya terjemahkan menginfakkan biar nyerempet dengan kata yunfiqun. Ya, menginfakkan hartanya. Ria'an nas, karena riya kepada manusia. Artinya agar orang lain melihat dia infak, dia sedekah, agar orang lain memuji dia, ya, agar orang lain menghormati dia, warga jadi hormat sama dia. Ini sama yang disebutkan di awal tadi antara riya dengan sum'ah. Riya bahasa Arab dari kata ro'a yara, artinya melihat. Kemudian sum'ah bahasa Arab dari kata sami'a yasma'u, artinya ingin didengar. Akan tapi keduanya bermakna sama, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin dihormati orang, ingin terkenal, ingin populer dan seterusnya. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Lanjutannya di halaman 78. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Mereka juga tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Dalam artian apa? Dalam artian mereka infak, akan tetapi tidak bersumber dari hati yang ikhlas. Karena kalau bersumber dari hati yang ikhlas, artinya bersumber dari hati yang murni, yang diharapkan hanya Allah saja. Sementara dia infak pengen dilihat oleh orang lain, pengen dipuji oleh orang lain, pengen dihormati, pengen terkenal, pengen populer dan seterusnya. Maka ini namanya tidak ikhlas. Ya, beda kasus ketika rasa itu datang kemudian dilawan sama dia. Insya Allah tetap termasuk orang-orang yang ikhlas. Ya, walaupun kepaksa, ini sering kita ingatkan. Jadi yang namanya ikhlas tidak sama dengan kalau kepaksa berarti tidak ikhlas, bukan. Akan tetapi ikhlas ini artinya memberikan ibadah, mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah. Ibadahnya apa? Ibadahnya kurban. Ya, memberikan kurban sapi 1 ekor, 2 ekor dan seterusnya. Ikhlas atau tidak? Ya tergantung dia niatnya karena Allah atau karena ingin terkenal di kampung itu, ingin dapat pujian orang-orang. Kalau niatnya karena Allah, ya nggak masalah. Dan kita yakin ya, kalau dia mungkin ya dengan masa-masa pandemi seperti ini, bisa jadi keuangannya berbeda dengan sebelum-sebelumnya, sehingga ya bisa jadi kepaksa dikit lah untuk kurban sapi ya. Tapi kalau nggak dipaksa ya nggak kurban nanti. Walaupun kepaksa, yang penting ikhlas, dalam artian niatnya hanya karena Allah, bukan karena pujian manusia, maka tetap ya dia dikatakan ikhlas. Sama seperti orang-orang yang sholat ya, ada di antara mereka yang hadir Jumatan misalkannya
ya kepaksa mau nggak mau, walaupun masa-masa pandemi seperti ini informasinya masjid sudah dibuka, sudah mulai Jumatan, dia juga takut-takut gimana, tapi kepaksa dia berangkat juga Jumatan, dengan tentunya memperhatikan protokol kesehatan yang diarahkan, tapi dia kepaksa tuh. Apakah tidak dinamakan ikhlas dia? Jawabannya tergantung niatnya. Dia berangkat karena Allah atau karena ingin dapat pujian dari orang-orang. Kalau karena Allah maka tetap ikhlas namanya, tapi kalau karena ingin dapat pujian orang-orang maka riya namanya. Sehingga di sini dikatakan wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Mereka infak tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, dalam artian mereka tidak dengan hati yang ikhlas dan keimanan kepada Allah, serta tidak mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diharap adalah pujian dari orang-orang, takut nggak enak sama orang dan seterusnya. Ya, artinya adalah bahwa hal ini diantara langkah-langkah setan dan perbuatan-perbuatannya, yaitu ngajak orang riya, ngajak orang tidak ikhlas, ngajak orang tidak memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Dan riya ini ketika ada orang yang beribadah, ada orang yang infak atau ibadah lainnya, kemudian dia mengharapkan pujian manusia, maka ini riya. Kemudian dia nikmati itu, dia ngerasa nyaman dengan itu, maka ini namanya riya. Kemudian juga termasuk riya ketika ada orang pengen ibadah nggak jadi gara-gara takut pujian orang-orang, gara-gara takut terkenal, sehingga dia mau sholat 5 waktu nggak jadi, mau Jumatan nggak jadi, mau sedekah nggak jadi. Kenapa? Takut riya. Ini juga namanya riya. Yang tidak riya bagaimana? Yang tengah-tengah, yang selamat dari keduanya. Dia tetap ibadah namun tidak menikmati pujian orang-orang. Jadi kalau ada orang-orang yang memuji, dalam hatinya pokoknya tidak, pokoknya ikhlas dan seterusnya. Kemudian ibadahnya tetap lanjut, tidak berhenti. Jadi kalau bagian yang pertama dia ibadah, dia nikmati pujian orang-orang, ini namanya riya. Bagian yang kedua dia mau ibadah gara-gara orang-orang memuji dia sehingga tidak jadi ibadah, ini juga namanya riya. Yang tidak bagaimana? Yang selamat dari keduanya, ibadah tetap jalan, riya tidak dinikmati. Jadi seperti ini merupakan ajakan setan, karena di ayat disebutkan wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Yang menjadikan setan sebagai teman, ketahuilah setan itu adalah seburuk-buruk teman. Maka di sini agar orang riya, agar orang ibadahnya tidak ikhlas, ini merupakan langkah-langkah setan, ajakan-ajakan setan, perbuatan-perbuatan setan, di mana dia mengajak golongannya melakukan hal tersebut, biar nanti ketemu di neraka, biar bisa nemenin dia di neraka. Ya, karena iblis sudah mengambil sumpah, ya, akan menyesatkan hamba-hamba Allah kecuali orang-orang yang ikhlas. Yang ikhlas tidak bakal mempan disesatkan oleh iblis dan anak buahnya. Tapi ketika tidak ikhlas, maka seperti ini jadinya. Mereka akan mengajak golongannya melakukan hal tersebut agar riya dan tidak ikhlas, agar mereka semua menjadi penghuni-penghuni neraka yang menyala, dan terjadilah perbuatan itu dari mereka yang disebabkan oleh setan yang selalu mengiringi mereka. Mereka bisa riya gara-gara setan. Bisa jadi bisikan-bisikan, bisa jadi bisikan-bisikan dari jin, yang mana jin itu ngajak riya. Kalau jin ngajak riya, ini setan. Atau bisa jadi bisikan-bisikan manusia, manusia ngajak riya juga setan. Ya, karena setan ini adalah sifat. Kalau ada istilahnya jin yang brengsek berarti setan, ada manusia yang brengsek berarti setan, istilahnya begitu. Ya, karena ada orang-orang yang ayolah bantu sana bantu sini biar terkenal, biar nanti ini muda itu muda dan seterusnya. Ini setan yang ngajak orang riya.
Ya, jadi disebabkan karena setan selalu mengirim mereka dan bantuannya terhadap mereka kepada hal tersebut didukung sama setan, diangin-anginin biar gampang riya. Oleh karena itu Allah menyatakan wa may yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Ya, barang siapa yang dia menjadikan setan itu sebagai teman, maka seburuk-buruk teman itu adalah setan. Ya, seburuk-buruk teman adalah setan dalam artian seburuk-buruk teman, seburuk-buruk pendamping yang menghendaki kehancuran orang yang ditemani dengan usaha yang keras untuk dapat merealisasikannya, yaitu mereka setan. Ya, setan itu adalah seburuk-buruk teman yang menghendaki kehancuran buat temannya. Bahkan dia memaksimalkan gimana biar benar-benar nih hancur orang, sehingga diajaklah orang itu untuk riya. Dan sebagaimana orang yang pelit, orang yang bakhil, di ayat sebelumnya disebutkan orang yang kikir terhadap apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah karuniakan ilmu tapi dia bakhil, pelit, entah ilmu dunia atau ilmu agama. Kalau ditanya ya rahasia, atau kalau ditanya nanti nggak kuat kalau saya kasih dalilnya, menyembunyikan ilmu agama atau ilmu dunia. Atau karunia Allah berupa harta atau berupa jabatan yang tadi kita sebutkan di awal, dan menyembunyikan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Kalau mereka adalah sebagai seorang pendosa, orang yang berpaling dari Allah ketika menyembunyikan itu semua, begitu juga orang yang infak karena riya, atau orang yang beribadah kepada selain Allah, dalam artian dia infak ini ibadah tapi niatnya riya, mengharapkan pujian orang lain, sama saja dia beribadah kepada selain Allah. Jadi kalau orang yang bakhil, orang yang pelit, baik itu pelit ilmu, pelit harta, pelit jabatan, tidak menginfakkan itu salah. Termasuk juga orang yang menginfakkan tapi niatnya riya, hitungannya juga salah. Yang benar apa? Yang benar dia tetap infak, akan tetapi tidak riya. Ya, tetap infak akan tetapi tidak riya. Sekali lagi, kalau misalkannya ada orang bakhil terhadap ilmunya, terhadap hartanya, terhadap jabatannya, itu dihitung salah. Termasuk juga orang yang infak akan tapi riya, ini juga salah. Ini juga sebagai seorang yang berbuat dosa, sebagai seorang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dua-duanya mendapatkan hukuman. Terus yang benar gimana? Yang benar jangan bakhil, tetap infak dan tidak riya. Jangan bakhil, tetap infak dan tidak riya. Apapun itu bentuk karunia Allah, itu ada sedekahnya. Ya, apapun itu bentuk karunia Allah, itu ada sedekahnya. Ya, walaupun berupa ilmu, walaupun berupa harta, walaupun berupa tenaga. Ya, berupa tenaga. Kayak misalkannya apa? Kayak misalkannya ada orang yang ahli di misalkannya di bidang servis motor, di bidang AC. Mungkin kalau kita ngelihat itu dia orang kerja gitu, kalau kita ngelihat. Tapi di sisi yang lain ternyata itu orang sedekah, karena yang punya rumah nggak bisa nyuci AC, dia ahli di bidang itu, dia datang, dia sedekah, dia sedekah dengan nyuci AC itu, dan Allah ngasih pahala depan mata. Habis nyuci AC dikasih uang jasa. Sama juga orang yang ahli di bidang motor, ya, dia bisa servis motor. Kalau tidak diservis motor mungkin bisa kejadian kecelakaan, remnya blong dan seterusnya, termasuk mobil. Maka niatkan ketika itu dia sedekah. Setelah itu dikasih uang jasa itu ibarat pahala yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama juga ketika kita ngelamar kerja, kan biasa kalau ngelamar kerja keahliannya apa? Sehingga perusahaan mempertimbangkan dengan keahlian yang ada.
oh ternyata keahliannya ini bisa ditaruh di sini, di sini, di sini. Nah, sehingga dengan itu dia sedekah tuh, dapat gaji bulanan, ibaratnya itu pahala yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang infak mungkin di tengah masyarakat, orang yang dia ibadah kurban sebentar lagi Idul Adha. Orang-orang pada memuji dia, Masya Allah si fulan tiap tahun biar biar keluarga banyak tapi kurban sapi cuma atas nama sendiri doang begitu. Dia terkenal, tapi dia niatnya tidak ria, maka itu adalah pahala yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pun pada menghormati dia. Ini pahala hitungannya. Tapi kalau dia ria, maka nanti akan berdampak negatif, berakibat buruk buat yang bersangkutan. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk taat kepadanya dan menunaikan perintah-perintahnya dengan ikhlas. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an yang sering kita dengar, surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Dalil paling bawah di halaman 78. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Wa ma umiru, mereka tidak diperintah illa liya'budullah, kecuali agar beribadah kepada Allah mukhlisin, ikhlas lahuddin, di dalam menjalankan agama. Jadi mereka tidak diperintah oleh Allah kecuali ikhlas di dalam menjalankan agama. Agama kita itu luas. Ya, urusan-urusan dunia diatur, urusan-urusan akhirat diatur. Di dalam menjalankan agama semuanya tidak lain Allah perintahkan untuk ikhlas. Di dalam kita menjalankan ibadah, ikhlas. Di dalam kita menjalankan hablum minallah, hubungan kepada Allah, ikhlas. Atau hablum minan nas, hubungan kepada manusia. Di jam-jam kerja kita dianjurkan kita ikhlas. Karena kalau kita tidak ikhlas, nanti kita kesel sedikit sama bos, atau kita kesel sedikit sama rekan kerja, sama teman, yang ada kita kerja asal-asalan. Ketika kita kerja asal-asalan, itu tidak ikhlas namanya. Sama juga orang yang buka jasa, ya, misalkannya dia servis AC, kesel sama yang punya rumah, paling yang punya rumah dikerjain tuh AC-nya. Karena apa? Dia tidak ikhlas. Sama juga orang yang servis mobil, servis motor, atau jasa-jasa yang lain, atau orang yang jualan. Kalau yang beli adalah orang yang nyebelin, paling-paling dikerjain sama dia, dikurangin timbangannya, atau dikasih yang nggak bagus dibilang bagus, dan seterusnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan mereka dalam ibadah, ya, baik ibadah yang mahdhah atau ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang syar'i, ya, ibadah yang kelihatannya ibadah seperti sholat, puasa, sedekah, dan seterusnya, atau ibadah ghairu mahdhah yang kayaknya bukan ibadah, seperti hal-hal sosial. Maka semuanya Allah katakan mereka tidak diperintah kecuali untuk ikhlas. Udah niatin aja karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan dunia, entah gaji, entah jasa, dan seterusnya, maka itu hadiah yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah. Ketika orang-orang memuji dia, yang penting ikhlas. Ini termasuk hadiah yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang berilmu, anak-anak kecil yang Masya Allah hafal hadis banyak, hafal Quran, sehingga orang-orang menghormati dia. Maka bukan berarti ini simbol dia ria, simbol tidak ikhlas, bukan. Akan tetapi ini kembali kepada hati yang bersangkutan. Ketika dia ikhlas karena Allah, maka yang dia dapat adalah nikmat yang disegerakan. Akan tapi ketika dia ria, dia tidak ikhlas, maka yang dia dapat adalah nanti akan berdampak negatif buat dia. Ya, wallahu alam. Maka inilah perbuatan yang akan diterima kalau orang ibadah itu ikhlas, ya, di mana pelakunya berhak mendapatkan pahala dan berhak mendapatkan pujian. Ini di paragraf terakhir di halaman 78. Pelakunya berhak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia ikhlas. Pelakunya berhak mendapatkan pujian. Kenapa? Karena dia ikhlas. Pelakunya berhak mendapatkan hadiah umroh, hadiah haji. Kenapa? Karena dia ikhlas. Pelakunya berhak mendapatkan hadiah ini, hadiah itu, dan seterusnya. Kenapa? Karena dia ikhlas. Dia dapat pahala, dapat juga
pujian, dapat hadiah dan seterusnya. Plus-plusnya banyak. Kapan? Ketika seorang dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan hal tersebut. Allah menganjurkan agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang ikhlas. Allah sebutkan pada ayat selanjutnya, An-Nisa ayat 39 di halaman 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa madza 'alaihim?" Ya, apa yang akan mereka dapatkan? Wa madza 'alaihim? Ya, apakah kemudaratannya bagi mereka? Lau amanu billahi wal yaumil akhir, kalau misalkannya mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat, hari kemudian, wa anfaqu mimma razaqahumullah, dan kalau mereka menginfakkan rizki yang telah Allah berikan kepada mereka, wa kanallahu bihim alima, dan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka ini mengetahui keadaan mereka. Ya. Jadi di sini wa madza 'alaihim, dan apa yang bakal mereka dapat. Lau amanu billah, kalau mereka beriman kepada Allah. Karena di ayat sebelumnya mereka infak riya dan tidak beriman kepada Allah, tidak juga beriman kepada hari akhir. Adapun di ayat ini wa madza 'alaihim, kira-kira apa yang bakal mereka dapat? Lau amanu billah, kalau mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan mereka beriman kepada hari akhir, wa anfaqu mimma razaqahumullah, kemudian mereka menginfakkan rizki yang telah Allah berikan kepada mereka, otomatis infaknya ikhlas. Kira-kira apa yang mereka dapat gitu? Berarti kan Allah memotivasi agar ikhlas, agar beriman kepada Allah, agar beriman kepada hari akhir. Wa kanallahu bihim alima, dan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka Allah tahu. Ya, sekali lagi saya ulangi, tadi disebutkan mereka infaknya riya, kemudian tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Sekarang Allah mengatakan wa madza 'alaihim, kira-kira apa yang bakal mereka dapat? Lau amanu billah, kalau mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, kalau mereka beriman kepada hari akhir, wa anfaqu mimma razaqahumullah, dan mereka menginfakkan rizki yang Allah berikan kepada mereka, ikhlas tentunya karena beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kira-kira apa yang mereka dapat? Ini yang disebutkan dalam ayat. Perhatikan tafsirnya. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, maksudnya ya, kira-kira apa yang menimpa mereka dan kerugian atau kesusahan apa yang akan mereka temui kalau mereka beriman kepada Allah. Kira-kira ruginya apa? Ya nggak ada ruginya gitu. Kalau beriman kepada Allah dalam artian kalau ikhlas. Kalau beriman kepada Allah, kalau beriman kepada hari kiamat, ruginya itu apa gitu? Yang bakal mereka celaka itu apa? Nggak ada. Justru mereka bakal diuntungkan kalau mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Kalau mereka ikhlas dan menginfakkan sebagian harta yang telah Allah berikan kepada mereka dan telah Allah karuniakan mereka dengannya, sehingga mereka dapat menyatukan antara keikhlasan dan berinfak, apa ruginya? Tidak ada. Justru ketika mereka infak dan mengharapkan pujian orang lain, ini rugi. Ya, atau ketika mereka kerja dan mengharapkan pujian sanjungan orang lain, ini juga rugi. Giliran sanjungannya nggak didapat, pujiannya nggak didapat, kerjanya asal-asalan. Tapi coba kerjanya maksimal, ruginya apa gitu? Nggak ada. Ya, justru dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah mengatakan demikian. Apa ruginya mereka kalau mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, infaknya ikhlas? Ruginya apa? Nggak ada. Akan tetapi berbeda ya.
ketika keikhlasan itu adalah sebuah perkara berbeda ketika dia tidak ikhlas. Namun di sini disebutkan kesimpulannya, ketika keikhlasan itu adalah sebuah perkara yang tersembunyi antara seorang hamba dengan Rabb-Nya, di mana tidak ada yang mampu mengetahuinya kecuali Allah, maka Allah mengabarkan bahwa Dia mengetahui segala keadaan dan kondisi dalam firman-Nya, wa kanallahu bihim alima. Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Jadi ikhlas ini adalah sesuatu yang tersembunyi. Kita tidak bisa memvonis orang itu ikhlas atau tidak. Hanya saja memang disebutkan oleh para ulama tanda-tanda orang riya, tanda-tanda orang tidak ikhlas. Di antaranya disebutkan di dalam kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, di bab yang ketiga, bab tentang akhlak, di pasal yang ke-11, pasal terakhir dalam pembahasan tersebut tentang akhlak riya. Ada tanda-tanda orang riya, di antaranya adalah ketika dia lagi rame-rame sama orang, ibadahnya semangat, kemudian ketika tidak ada orang, dia ibadahnya lemah, ibadahnya lembek. Karena apa? Karena dia ngarepin pujian orang lain. Atau misalkannya sedekah, kalau ada orang dia sedekah, kalau nggak ada orang dia nggak sedekah. Intinya satu lah, dia melaksanakan ibadah ada yang diarah, dalam artian pengen mendapatkan pujian orang lain. Akan tetapi bukan berarti orang yang melakukan demikian itu riya. Dalam artian misalkannya ada orang kurbannya sapi dan dia sendiri, sehingga warga pun pada muji-muji dia, pada menghormati dia. Langsung kita bilang, oh berarti bapak itu riya dong, berarti ibu itu riya dong. Jawabannya tidak, nggak mesti, karena riya itu urusan hati. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh memvonis riya atau enggak riya, karena di sini Allah mengatakan wa kanallahu bihim alima. Allah mengetahui tentang kondisi mereka, Allah mengetahui tentang keadaan mereka. Jadi tidak serta-merta orang yang ngalamin itu kita katakan riya. Tidak demikian. Sama juga dengan orang yang banyak memuji-muji dia, mungkin karena ilmunya, atau mungkin karena jabatannya, atau mungkin karena kejujurannya dan seterusnya, tidak sama dengan kita katakan dia riya. Tidak, karena riya ini urusan hati. Nabi SAW beliau mengatakan, inni akhwafu ma akhafu alaikum asyirkal asgar. Aku takutkan menimpa kalian syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Maka Nabi mengatakan yang dimaksud syirik kecil adalah riya. Kalau syirik besar itu kan orang beribadah kepada Allah kemudian beribadah juga kepada selain Allah. Ini kan syirik besar. Seperti misalkannya ketika ada orang yang menyembah berhala di zaman Nabi SAW, kemudian ketika dinasihati mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kita tidak menyembah mereka, tidak menyembah berhala-berhala itu, tidak menyembah Lata Uzza Manat, cuma kita pengen lebih mantap, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Dia bilang pengen lebih mantap kepada Allah, tapi ternyata dia beribadah kepada Lata Uzza Manat, kepada patung. Atau misalkannya orang-orang yang beribadah kepada orang-orang yang dianggap wali, orang-orang yang dianggap orang soleh, tapi kok ritualnya kayak ibadah kepada Allah begitu. Datang ke kuburan orang soleh, dia bilangnya ziaratul aulia, cuma masalahnya kok kayak beribadah kepada Allah. Di situ sholat, minta sama orang soleh, jadi kayak dia minta kepada Allah gitu. Kenapa seperti itu? Akhirnya mereka bilangnya apa? Kita cuma pengen lebih mantep aja. Maka seperti ini adalah syirik. Seperti ini namanya syirik. Dia menduakan Allah Subhanahu wa taala.
berbeda dengan ikhlas, ya, berbeda dengan ikhlas. Ikhlas adalah ketika dia beribadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ikhlas ketika dia beribadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga ketika dia ziarah kubur misalkannya, dia akan memperhatikan adab-adab syar'i ziarah kubur. Karena dia tahu ini lagi ibadah dia. ziarah kubur, adab-adab syar'inya seperti misalkannya ketika masuk kuburan, wilayah kuburan maksudnya, itu dia membaca doa assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun as'alullah lana wa lakumul afiyah, dan seterusnya doa-doa yang lainnya. Kemudian dia hati-hati tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Maka kalau misalkannya yang tadi kita contohkan itu kan jelas-jelas syirik besar, jelas-jelas syirik besar karena menduakan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan syirik kecil. Syirik kecil itu apa? Syirik kecil itu riya tadi. Dia beribadah kepada Allah, kemudian dia mengharapkan pujian orang-orang. Dan orang-orang tuh nggak ada yang tahu hatinya dia bagaimana gitu. Makanya syirik kecil nggak kelihatan. Tapi kalau misalkannya syirik besar kan jelas-jelas itu ya. Ada orang menyembelih untuk laut, ada orang misalkannya bikin sesajen, orang ngelihat ini kesyirikan, syirik besar kelihatan gitu kan. Beda dengan riya, syirik kecil. Ada orang sedekah, ada orang kurban sapi sendirian. Ada syirik kecil apa enggak? Nggak ada yang tahu kita di hati orang itu gitu kan. Ada orang infak ya, buat masjid, yang lain infaknya cuma hanya berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, dia infaknya puluhan juta gitu. Yang ada barang harganya sekian belas juta, dia sendiri yang beli itu buat masjid atau buat sosial dan seterusnya. Dia ria atau tidak? Ya kita nggak tahu dia ria atau tidak, karena ria itu adalah syirik kecil. Tapi kalau ada orang yang bawa sesajen ke masjid karena masjidnya ini baru pembangunan atau baru direhab dan seterusnya, ini kan kelihatan syirik besar, orang semuanya tahu gitu kan kenapa bawa sesajen. Tapi kalau untuk dipuji dan tidak, ini syirik kecil. Riya dan tidak, ini syirik kecil, kita nggak ada yang tahu. Makanya yang tahu adalah Allah, sehingga Allah mengatakan wa kanallahu bihim alima. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang kondisi mereka. Ya, wallahu alam. Ini tentang ikhlas, tentang riya, ya, tidak ikhlas. Sehingga yang namanya ikhlas itu ya tidak riya. Ikhlas itu artinya murni, beribadah hanya ditujukan kepada Allah saja. Tatkala itu maka itu namanya ikhlas. Wallahu alam bissawab. Sampai di sini ada yang bertanya sebelum dilanjutkan ke ayat berikutnya? Nah, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kita kan untuk menyampaikan, tidak menyembunyikan apa yang Allah karuniakan. Di satu sisi kan kita juga harus berusaha untuk menghindar dari riya dan sum'ah ya, supaya kita menyampaikan apa yang Allah karuniakan itu kan sama kita terbesit, supaya untuk riya dan sum'ah itu kan susah gitu. Gimana? Taib, solusinya agar tidak riya di dalam menyampaikan karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Entah itu berupa ilmu, kayak misalkannya ilmu dunia, kita bisa nyetel mikrofon, kita maju di situ sehingga suaranya bagus, orang-orang pada muji-muji kita, masya Allah di situ, sehingga timbul rasa-rasa riya. Atau mungkin ya ilmu akhirat, ya ada orang ngaji, kita udah belajar dikit-dikit, kita benerin dikit-dikit yang saya tahu begini-begini, sehingga yang dibenerin pun senang, akhirnya dia dipuji-puji, masya Allah.
Ini juga ada sinyal-sinyal riya dalam hati, itu bagaimana solusinya? Atau mungkin jabatan yang kita miliki kita gunakan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan kaum muslimin, sehingga orang-orang pun pada memuji-muji kita. Itu bagaimana solusinya biar tidak riya? Ya wallahu alam. Ya, solusi yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah menyelamatkan hati kita dari sifat riya. Ini solusi yang pertama. Kemudian solusi yang kenapa itu solusi yang pertama? Karena kita tahu ya, ada doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala taatik. Wahai yang membolak-balikan hati, maksudnya adalah Allah, tetapkan hati ini di dalam agama, tetapkan hati ini di dalam ketaatan. Karena Allah yang membolak-balikan hati, maka kita minta sama Allah untuk selamat dari sifat riya tersebut. Kemudian yang kedua, kita belajar sehingga kita tahu penangkal-penangkal riya. Bahkan kita jadi tahu doa biar kita diampuni kalau ada dosa riya. Ya, seperti Nabi mengatakan apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang disengaja. Jangan sampai ikut-ikutan orang nimbrung melakukan kesyirikan, kan begitu. Juga ampunilah dosa syirik yang tidak aku sengaja. Ya, dosa syirik yang tidak aku sengaja. Dalam artian apa? Ya mungkin dalam satu kondisi kita ibadah ada rasa-rasa riya, kita sudah lawan, tapi hitungan Allah masih tergolong riya. Kita minta ampun kepada Allah dosa syirik yang kita tidak sengaja. Kecuali kalau misalkannya dia riya, dia nikmati itu, berarti riyanya disengajain. Ya, Nabi mengatakan Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu dalam bahasa Arabnya. Tapi kalau dalam bahasanya tadi, yang minta berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik yang disengaja dan perbuatan syirik yang tidak disengaja agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kita solusinya belajar agama. Ya, biar kita tahu bahaya riya sehingga kita tidak riya. Karena kalau kita tidak tahu bahaya riya, kita bakal nyaman dengan riya. Ya, kalau kita nggak belajar agama, kemungkinan riya itu ada, mungkin di atas 50%. Tapi kalau kita belajar agama, ya paling riya hanya menyambar-nyambar, insya Allah nggak riya, sehingga persentasenya mungkin di bawah 50%. Tapi kalau kita nggak belajar, ya bakal nyaman dengan riya, bahkan bakal ngajak orang riya gitu. Ayo kita kurban sapi aja sendiri, kan kita duitnya banyak, biar orang-orang tahu siapa kita gitu. Karena dia nggak belajar, dia nggak tahu, nggak ada kosakata riya dalam kepalanya, dalam hatinya, sehingga dia nggak tahu itu namanya riya. Dia nikmati itu kan, bisa jadi kalau dia nggak belajar agama. Makanya bener banget Nabi bilang, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Bener banget Nabi bilang, barang siapa yang meniti satu jalan, dia belajar agama di situ, akan Allah mudahkan jalan menuju sorga. Dia jadi tahu bahaya riya, dia nggak bakal riya. Tapi kalau dia nggak belajar agama, dia nggak tahu tuh bahaya riya, bahkan nggak ada kosakata riya, dia nggak pernah dengar itu riya, dia nikmati itu. Atau bisa jadi dia pernah dengar, tapi cuma gitu aja, dia akan remehkan, dia akan riya. Maka dari itu solusi agar selamat dari riya yang kedua, setelah berdoa kepada Allah, belajar agama. Karena kalau nggak belajar agama, ya wallahu a'lam. Nah, sehingga orang-orang di luar sana yang mereka riya, yaitu bisa jadi di antara sebabnya karena mereka jauh dari ilmu agama, bisa jadi. Ya, kalau misalkannya ada yang ingin menyampaikan bahwa ada orang yang jago agamanya tapi riya juga, ya maka ini lain urusan. Dia tidak mendapatkan keberkahan ilmunya, dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia dapat hidayah dari kertas-kertas yang dia baca, kitab-kitab para ulama, dia dapat keterangan, tapi dia tidak dapat hidayah dari langit, tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu solusi yang kedua, ya setelah kita berdoa kepada Allah, kita belajar agama.
agar kita tidak riya dalam ibadah, dalam sedekah yang kita keluarkan, kemudian usaha yang kita keluarkan, ilmu yang kita sedekahkan, jabatan yang kita sedekahkan, harta yang kita sedekahkan, agar selamat dari riya. Kita beribadah, kita belajar agama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, agar kita tidak riya, solusinya adalah kita dekat dengan orang-orang yang soleh, sehingga dia mengingatkan kita. Kemudian insya Allah dengan itu kita selamat dari perbuatan riya. Kita dekat dengan orang-orang yang baik. Namun ketika kita dekat dengan setan-setan, ya orang-orang yang tidak baik ini kan setan ini, ya ada aja ajakan-ajakan buat riya, ya bikin kegiatan ini, bikin kegiatan itu, niatnya untuk riya. Ya, apalagi momen-momen pandemi, ada setan-setan yang ngajakin bikin sembako, ya tujuannya mungkin biar riya. Bahkan di ajakannya itu udah bilang dari awal, yuk kita bikin sembako, nih mumpung nih, biar nanti masyarakat perhatian ke kita, kedepannya kita kalau ada proyek ini jadi gampang. Depannya udah ngomong kayak begitu. Ini kan setan ngajakin orang riya, gitu. Maka dari itu kita dekat kepada orang-orang yang soleh. Ya, orang-orang yang soleh itu bukan ustadz maksudnya, bukan kiai, bukan ajengan, bukan. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, ya orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa. Karena mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah katakan, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, bagi para wali-wali Allah nggak perlu takut, nggak perlu sedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Mungkin ini diantara solusi agar kita selamat dari riya, yaitu kita berdoa kepada Allah biar kita selamat dari riya. Istilahnya ketika kita ibadah ada riya menyambar-nyambar, kemudian kita katakan ya Allah tidak riya, kan biasa begitu kita orang dalam hati gitu kan. Kemudian yang kedua, ya tadi kita belajar agama. Karena kalau kita nggak belajar agama, gimana kita mau nyampe ke sorga? Karena Nabi mengatakan tadi, belajar agama Allah akan mudahkan jalan menuju sorga, sehingga dia tahu mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tahu keterangan-keterangan tentang syariat. Dia belajar agama, akan dimudahkan jalan menuju sorga. Kemudian yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang saleh. Wallahu alam. Demikian. Ada pertanyaan yang lain? Nah, berkenaan dengan masalah menyembunyikan ilmu. Nah, untuk masalah ilmu kalau untuk masalah ilmu agama kan sudah jelas. Kalau untuk masalah ilmu dunia kan kalau untuk sekarang kan semarak kan istilahnya bukan semarak ya, istilahnya ada beberapa orang kan dikaruniai Allah itu kemudahan, atau misalnya contohnya saja untuk masalah bikin resep lah, misalnya dikasih ilmu Allah, dia pintar masak gitu, kita dikasih kemudahan untuk bikin resep. Nah, kan ada orang kan semangatnya orang untuk franchise gitu kan, untuk usaha, untuk masalah dunia nih. Jadi nggak ada yang tahu resepnya gitu, disembunyikan resepnya itu. Padahal dia kasih kabarnya kemudahan mendapatkan kelebihan lah, supaya ini masalah menyembunyikan termasuk ilmu juga kan, tapi itu masalah dunia, tetapi niatnya untuk dunia juga gitu, untuk memperkaya diri, supaya jangan sampai ada yang tahu supaya nggak ada orang yang tahu, akhirnya nanti orang-orang pada beli resep ke dia gitu kan, istilahnya kan gitu. Itu gimana sih hukumnya, secara hukum saat ini tuh ini kan termasuk menyembunyikan ilmu juga kan. Tayyib, untuk masalah franchise. Franchise ya. Istilahnya kita punya ilmu, kita sembunyikan. Iya. Masalah yang ditanyakan franchise, seakan-akan faham sederhananya demikian. Seakan-akan faham sederhananya dia menyembunyikan ilmu dalam hal masakan, yang tahu resepnya cuma dia, sehingga orang-orang pada beli sama dia, yang lain tinggal
jalan, dan seperti seakan-akan paham sederhananya dia menyembunyikan ilmu. Dia mau ngasih kalau ada imbalan dunia. Ada franchise kan kalau beli baru dia dikasih. Iya. Iya, demikian. Dia mau ngasih resepnya kalau ada bayarannya, kalau nggak ada dia tidak kasih. Ini kalau kita lihat secara sederhana, secara simpel, secara cepat, ya dia termasuk menyembunyikan ilmu. Namun ya wallahu alam, di sini coba kita lihat pandangannya secara maslahat. Secara maslahat kalau kita lihat, dia Allah kasih kemudahan, Allah kasih kelebihan, dia paham resep tertentu sehingga dia buat resep, kemudian dia buka franchise sehingga orang pada mudah berdagang. Ini kalau kita mau pikir-pikir lagi secara jauh, ternyata itu sedekahnya dia gitu kan, sehingga memudahkan orang untuk usaha, ya kan. Kalau kita mau lirik lagi secara jauh, ternyata itu berupa sedekahnya dia. Contoh misalkannya ketika franchise berupa makanan ayam goreng misalkannya, atau franchise lagi berupa lauk-lauk matang misalkannya, itu di sisi lain ternyata dengan itu orang dibantu untuk buka usaha gitu kan. Tapi kalau kita mau melihat yang tadi ya, yang tadi dia bakal mau ngasih tahu resepnya, kalau dibayar dan seterusnya, ini wallahu alam ya, mungkin itu dalam urusan dunia. Kalau kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham, lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Dalam artian mungkin secara hukum dunia untuk ilmu gitu-gitu memang berbayar Pak, gitu kan. Tapi di sisi yang lain sedekahnya berupa tadi, dia buka franchise, kemudian orang dengan modal sekian dia bisa dagang dengan nyaman, udah tinggal ambil dari dia, mungkin kebaikannya ada di situ mungkin. Tapi kalau memang misalkannya dia berbayar untuk membocorkan resepnya dan seterusnya, kalau memang aturan dunianya, aturan orang bisnis seperti itu, ini Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih ngerti urusan dunia kalian. Dalam artian dibebasin sama Nabi SAW. Kalau memang aturan bisnis kayak begitu, aturannya ya sudah gitu kan. Dan sisi sedekah yang lainnya tadi mungkin yaitu dia buka franchise sehingga orang, memudahkan orang untuk akses usaha di situ ya, wallahu alam. Mungkin pahamnya demikian. Itu yang saya tangkap. Nah, berarti kan dampaknya kan ya ini cuma sekedar sharing. Nah, kan ada beberapa kasus itu kan ketika dia memang secara kita bukan ini kita untuk mencari masalah hukum saja sih. Nah, sebenarnya itu kayak apa? Ketika misalnya si A gitu, mempunyai rahasia gitu untuk resep gitu kan, karena dia hanya memberikan kalau berbayar itu kan jujur masalah. Tapi ketika orang lain sudah sepakat untuk franchise ke dia, tetapi tidak juga disampaikan walaupun sudah bayar, tetapi ketika si A udah meninggal, akhirnya kan orang yang sudah ini kan ketergantungan gitu. Tapi karena unsur ya ini kan mengakibatkan dia menuntut ilmunya, akhirnya kan juga merugikan orang lain juga gitu. Baik, wallahu a'lam. Ini cuma minta pendapatnya gara-gara dia menyimpan ilmunya itu tadi karena memang tujuannya dunia. Itu apakah cuma sebatas ilmu agama aja yang harus orang nggak boleh pelit gitu kan? Apakah ilmu dunia juga demikian? Gitu. Itu aja. Iya, wallahu alam. Nanti coba kita cari hukumnya secara rinci. Akan tapi tadi ya secara umum kita sampaikan bahwa di satu sisi dia ada sedekahnya tadi yang kita sebutkan berupa dia buka franchise itu. Di sisi yang lain, kalau memang itu aturan secara dunia harus berbayar dan seterusnya, ya itulah yang Nabi bebaskan. Dalam artian kalian lebih paham urusan dunia kalian. Adapun seakan-akan dia yang tahu orang bergantung sama dia, ini kan kita secara logika juga orang ke depan tetap ada penelitian. Kadang-kadang dia resepnya lebih bagus dari yang sebelumnya,
kadang-kadang dengan resep yang sama, beda yang ngeracik pun beda rasa dan seterusnya. Ini masih banyak kemungkinan-kemungkinan, sehingga ya wallahu alam. Penjelasan yang tadi kita sampaikan insya Allah sudah cukup mewakili. Namun untuk lebih detailnya apa hukumnya franchise, ya wallahu alam nanti kita cari keterangan para ulama terkait masalah itu insya Allah. Demikian cukup insya Allah, sudah lewat 17 menit. Karena biasanya kita sampaikan masuk waktu syuruk 15 menit. Ya sudah lewat 17 menit. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan insyaallah kita ketemu lagi pekan depan. Ya, kita ketemu lagi pekan depan hari Sabtu. Ini pekan keempat, ya pekan keempat. Kita ada jadwal kajian rutin lagi besok pada maghrib pekan ketiga. Biasa kita kajian kitab tauhid pekan 1 pekan 3. Mau dimulai besok atau bulan depan aja Pak? Ya? Dimulai besok. Jadi kita ketemu lagi besok insyaallah maghrib kajian kitab tauhid. Apabila tidak halangan insyaallah, ya insyaallah apabila tidak ada halangan, nah kita ketemu besok. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.